Selamat malam, jumpa lagi di Secangkir Kopi Pahit. Kali ini kita akan membahas kehidupan kita tentang manusia biologis kita. Karena channel ini membahas tentang manusia biologis, manusia psikologis, dan manusia rohani. Nah, untuk khusus kali ini ya, menyambung dari episode yang lalu tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam pencobaan, ya, kita akan membahas bagaimana kita mengatasi manusia biologis kita. Nah, manusia biologis kita itu punya nama dasarnya, punya dasar sifatnya, yaitu adalah basic instinct, yaitu insting dasar, karakter dasar hidup kita, ya, sifat dasar makhluk biologis. Dan sifat dasar makhluk biologis ini sebenarnya natural, sebenarnya alami, tetapi itulah yang membuat manusia menjadi jahat, membuat manusia bisa menjadi pembunuh, membuat manusia bisa menjadi serakah, membuat manusia menjadi penindas, ya. Jadi kita harus memahami apa itu basic instinct kita. Nah, basic instinct semua makhluk biologis itu sama. Jadi manusia punya dasar sifat yang sama dengan binatang, dengan macan, dengan harimau, dengan kuda, dengan anjing, ya kan? Punya dasar yang sama yang disebut dengan basic instinct. Apa itu basic instinct? Adalah sifat dasar manusia, sifat dasar makhluk biologis akan kebutuhan hidupnya, yaitu makan, minum, seks, ya, semua yang berhubungan dengan biologis, ya, keegoisan, kesombongan, ya, keakuan, ya, eksklusivisme, ya, ingin merasa bahwa berbeda dari yang lainnya, itu adalah yang disebut dengan basic instinct, yaitu sifat dasar kita. Nah, sifat dasar kita itu sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi karena kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita akan menjadi orang yang jahat. Jadi kunci, ya, kenapa orang bisa menjadi jahat, karena manusia tidak dapat mengendalikan sifat dasarnya. Nah, sifat dasar kita itu, yaitu keinginan akan makanan, akan minuman, akan kebutuhan biologis lainnya, maka itu akan menghancurkan kita dan akan menjadikan kita menjadi jahat, menjadi psikopat, menjadi sosiopat, ya, menjadi pembunuh, ya kan, menjadi penindas, menjadi penguasa yang lalim gitu kan, menjadi diktator, menjadi otoriter. Itu semua adalah karena sifat dasarnya yang tidak bisa dikendalikan. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan sifat dasar kita? Itu yang akan kita pelajari saat ini, supaya kita bisa merenungkan, kita bisa mengetahui kenapa orang berbuat jahat, ya, kenapa orang bisa tidak berbuat jahat, ya, itu karena tadi adalah pengendalian dari sifat dasar kita sebagai makhluk biologis. Nah, saya ingin membagikan bahwa sifat dasar kita sebagai makhluk biologis yang pertama adalah yang disebut dengan keinginan mata. Keinginan mata adalah apa yang dilihat, yang diingini, ya. Atau bukan cuma yang dilihat, yang diingini, tetapi juga ingin dilihat, ya. Jadi ini punya dua makna. Yang pertama, yang keinginan mata itu adalah setiap melihat sesuatu ingin diingini. Lihat makanan ingin diingini, lihat minuman ingin diingini, lihat sesuatu yang bagus ingin dimiliki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin dilihat, ingin dipandang, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan bagus, ya kan? Nah, itu adalah keinginan mata. Dan keinginan mata itu adalah kebutuhan dasar, ya, atau sifat dasar. Jadi sebenarnya biasa-biasa saja sebenarnya, tetapi karena itu tidak bisa dikendalikan, maka akan menjadikan manusia itu serakah. Ketika dia mengingini sesuatu tapi dia tidak punya kemampuan untuk memilikinya, maka dia akan menjadi jahat, dia akan merampasnya, merampas hak orang gitu kan. Ketika dia ingin dipandang, ingin dilihat bagus, ingin dilihat baik, dia akan melakukan segala cara untuk dihormati. Dia akan melakukan segala cara untuk kelihatan cantik. Dia akan melakukan segala cara untuk kelihatan baik, ya kan? Ingin dihormati dan dipandang. Itu adalah sifat dasar yang pertama. Sifat dasar yang kedua adalah keinginan daging. Ya, keinginan daging itu adalah yang sifatnya biologis, makan, minum, ya kan? Seks itu adalah keinginan daging karena berhubungannya dengan kedagingan kita, yaitu biologis kita, manusia biologis kita, yaitu adalah makan, minum, dan seks misalnya. Nah,
ketika itu berubah, bukan lagi kebutuhan tetapi menjadi mencari kepuasan, maka keinginan daging itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, misalnya orang makan sebenarnya biasa saja. Tujuan orang makan dan minum adalah untuk supaya dia sehat, supaya dia bertumbuh, supaya dia tidak sakit, supaya dia cerdas, supaya dia bisa hidup dengan baik, supaya dia punya tenaga, supaya dia bisa melihat, supaya dia bisa mendengar, supaya seluruh tubuh biologisnya itu sehat, tidak kekurangan suatu apapun, tidak mengalami sakit penyakit. Tetapi ketika makan dan minum misalnya, itu untuk mencari kepuasan, maka orang menjadi serakah, berebut makanan, menjadi penguasa. Ya kan? Karena ingin menguasai makanan dan ingin menguasai minuman, harta dan segala macamnya supaya mereka boleh dipuaskan, maka kebutuhan dasar tadi, sifat dasar manusia sendiri itu menjadi jahat. Ya, karena manusia tidak bisa mengendalikannya, yaitu adalah keinginan dagingnya. Bahkan ketika orang berhubungan seks itu kan suatu hal yang wajar, normal-normal saja untuk orang mempunyai keturunan, untuk orang berkembang biak lah. Ya, makhluk hidup itu kan berkembang biak. Nah, itu adalah kebutuhan itu sebenarnya, bukan lagi mencari kepuasan yang akhirnya menjadi pemerkosa, menjadi penjahat, ya kan? Nah, itu kan suatu hal yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi sifat dasarnya tidak bisa dikendalikan, maka menjadi jahat. Sifat kedagingannya itu, ya, keinginan dagingnya itu tidak bisa dikendalikan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah keegoisan, kesombongan. Ya. Egois, saya merasa paling benar, saya merasa paling baik, saya merasa paling wah, ya. Enggak, saya thumbnailnya itu ada gambar macan, karena macan itu punya teritori. Ini tempat saya, ini rumah saya, gitu kan. Kalian tidak bisa ganggu. Makanya manusia menjadi ego, ya kan? Ini cara saya, ya. Tidak peduli kamu menghargai atau tidak, inilah saya. Itulah egoisme manusia, dan itu akhirnya melahirkan sesuatu yang eksklusif, ya. Ingin jadi tertutup kepada hal yang lain, merasa benar dan yang lain itu salah. Nah, itu adalah 3 sifat dasar yang disebut dengan basic instingnya manusia. Basic instingnya binatang juga sama. Makanya basic insting manusia dengan binatang itu sama. Kalau manusia tidak dapat mengendalikan basic instingnya, maka manusia itu bisa disamakan dengan binatang. Ya, ketika manusia serakah, manusia menjadi jahat karena makanan, manusia saling membunuh karena makanan, manusia saling menindas karena hawa nafsu, ya kan? Manusia saling mencelakai, manusia menjadi otoriter, ya kan? Itu karena dia tidak bisa mengendalikan basic instingnya. Dan itu sama dengan harimau, sama dengan ular, sama dengan anjing, gitu kan. Itu sama. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan, ya kan. Jadi punya karakter yang lebih jahat bahkan daripada binatang, ya kan. Bahkan ada istilah binatang aja tidak makan anaknya, tetapi manusia bisa makan anaknya, gitu kan. Nah, itu karena basic instingnya yang tidak bisa dikendalikan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan basic insting kita? Jadi kita harus belajar bagaimana. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa itulah yang akan menjatuhkan kita, itulah yang akan menghancurkan kita. Jadi kita harus belajar, manusia jatuh dalam pencobaan, manusia menjadi jahat, manusia tidak menjadi baik, itu karena basic instingnya. Nah, basic insting ini kan dasar sebenarnya alamiah saja. Tetapi karena dia tidak bisa dikendalikan, dia tidak normal, ya. Ketika ingin makan makanan yang lebih enak, ya. Misalnya orang inginnya makannya di restoran, kalau nggak makan restoran nggak mau. Nah, itu sudah abnormal. Tidak mau makan warteg, misalnya. Tidak mau makan di rumah, tidak mau makan sayur basim, maunya makan capcay, puyung hai, ya udah yang mahal-mahal misalnya. Itu kan sesuatu yang sudah abnormal. Padahal bikin capcay sendiri, puyung hai sendiri di rumah juga bisa, misalnya. Contoh hal makanan, terus minuman yang lebih enak, yang memabukkan, yang bikin pusing, bikin teler, ya itu kan suatu akhirnya hawa nafsu, bukan lagi kebutuhan, tetapi itu sudah lagi menjadi hawa nafsu. Demikian juga dengan kebutuhan biologis lainnya, itu berhubungan seks misalnya, itu kan untuk melahirkan keturunan, tetapi ketika itu disalahgunakan, ya udah menindas, memperkosa segala macam, ya kan. Nah, itu menjadi sesuatu yang jahat, ya, ketika tidak bisa dikendalikan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana kita mengatasi basic insting kita? Menguasai sifat dasar kita, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa itu ada. Nah, jadi Tuhan
menciptakan itu ada, ya, bagi kita, ya, basic insting itu ada. Nah, itu yang harus dipahami pertama, dan itu digunakan untuk hal-hal yang baik, ya. Kalau manusia tidak makan maka mati, kalau manusia tidak minum maka mati, kalau manusia tidak berhubungan seks maka dia tidak akan punya keturunan dan manusia sudah punah, gitu kan. Jadi tujuannya itu harus kita pahami bahwa Tuhan izinkan itu karena punya tujuan, tetapi tujuan itu jangan disalahgunakan, tujuan itu jangan menjadi keserakahan dan hawa nafsu kita. Nah, itulah yang harus kita pahami yang pertama. Yang kedua baru adalah kita harus menguasainya. Bahwa semua itu diizinkan diberikan Tuhan kepada kita, makan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya, itu adalah untuk apa? Ya, untuk suatu tujuan yang mulia. Ya, bukan untuk kita menjadi serakah, bukan kita menjadi jahat, ya kan? Jadi kita harus menguasai diri, ya, itu harus dikuasai, harus dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Yaitu menggunakan akal pikiran, menggunakan hati nurani, ya kan? Memakai akal pikiran yang diberikan Tuhan dan hati nurani untuk tahu menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi tidak bisa menempatkan sesuatu dengan salah, menempatkan satu atau disalahgunakan. Nah, ketika terjadi penyalahgunaan, itu kan akan menjadi kehancuran, akan terjadi perang di mana-mana, akan terjadi pembunuhan, penindasan, pemerkosaan, ya kan, perampokan. Itu kan karena ada basic instingnya kita, ya kan, merasa paling benar, yang lain salah. Itu akan muncul segala masalah kalau basic instingnya kita itu tidak dikendalikan, ya. Karena itu dulu film Basic Instinct itu, ya, itu sebenarnya menggambarkan bahwa itulah basic insting manusia yang tidak lebih, ya, dari binatang. Jadi sama, punya kesamaan, ya, karena makhluk biologis, ya, binatang pun makhluk biologis, karena itu dia punya sifat dasar yang sama dengan manusia. Nah, tapi manusia itu diberikan akal, diberikan hati nurani untuk mengendalikan yang namanya basic instinct tadi, sifat dasar kita, ya. Jadi kita harus memahami bahwa makan, minum, dan kebutuhan biologis, ya, segala keinginan itu adalah suatu kebutuhan, bukan suatu untuk keserakahan. Itu suatu kebutuhan, jadi jangan disalahgunakan, jadi jangan berlebihan. Ya, agama mengajarkan kita tidak boleh berlebihan. Cukupkanlah apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Cukupkan, ya, saya sudah, dan syukuri itu. Jadi jangan karena makan nasi merasa rendah karena ada orang makan roti. Ya, dulu orang makan singkong, makan talas itu seperti dihina, seperti terhina karena ada orang yang makan beras. Padahal itu makanan di Papua, makan ubi, ya, makan singkong itu hal yang biasa. Ya, tidak lebih rendah. Bahkan dulu ada di Gorontalo ada orang aslinya sana ternyata makannya jagung, tapi mereka merasa malu makan jagung, gitu kan. Karena yang lain makan nasi. Ya, sebenarnya tidak bisa begitu, kan. Ya, kalau kita ke Timur Tengah dulu adalah rotinya tanpa ragi, cuma tepung saja dipanggang, gitu kan, tanpa ragi, ya kan. Tapi itu memang kebutuhan, gitu, bukan dianggap kemewahan, dan tidak bisa makanan, minuman, kebutuhan biologis lain itu dibandingkan dengan yang lainnya, karena setiap orang punya makanan dan minuman yang berbeda. Yang penting kebutuhan terjawab, ya, kebutuhan biologisnya terjawab, kebutuhan untuk bertumbuh, kebutuhan untuk hidup, kebutuhan untuk sehat itu terjawab. Jadi jangan sampai itu disalahartikan, jangan sampai suatu suku bangsa itu merasa lebih rendah karena makanannya, ya, lebih tidak beradab karena makanannya cuma ubi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi karena semuanya itu adalah kebutuhan, ya, kebutuhan manusia biologis kita itu tidak boleh digunakan untuk mencari kepuasan. Nah, ketika itu dipakai untuk mencari kepuasan, maka akan timbulnya keserakahan, ya. Lalu bagaimana kita mengatasinya kalau sudah kita tidak mampu lagi menguasainya? Yaitu kita harus berpikir tadi secara psikologis. Nah, psikologis kita, kekuatan akal dan kekuatan hati nurani akan mengalahkan, ya, tadi akan mengalahkan basic insting kita, karena itu adalah basic hidup kita sebagai makhluk biologis. Itu dikalahkannya dengan cara berpikir yang sehat, hati nurani yang baik. Nah, yang selanjutnya, apabila itu masih tidak mampu juga, maka dasar selanjutnya adalah rohani, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu akan memerdekakan kita. Firman Allah itulah akan memberikan kita kemenangan. Firman Allah itulah
yang menolong kita mengatasi basic insting tadi, sifat dasar kita yang akan berubah menjadi jahat. Tetapi apa yang terjadi pada sekarang? Ke ilmu rohani, agama malah justru mendukung basic insting, sehingga agama itu menawarkan hal-hal yang biologis. Ya, ayo masuk agama saya supaya dapat 7 bidadari, bisa poligami, bisa berhubungan seks di surga, ya kan? Ini suatu yang aneh gitu kan. Sedangkan sebenarnya yang namanya rohani itu roh. Roh itu tidak berkelamin, roh itu tidak mempunyai kebutuhan biologis. Roh itu tidak makan dan tidak minum. Roh itu tidak melakukan hubungan seks. Karena itu bisa mengalahkan kebutuhan biologis kalau orang hidup secara rohani. Karena itu firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam roh. Ya, hiduplah oleh roh supaya mengalahkan kedagingan, supaya mengalahkan basic insting tadi. Keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan. Ya kan? Itu adalah basic insting manusia biologis. Ya, bukan basic insting manusia rohani. Nah, kita ini kan terdiri dari manusia biologis, manusia psikis, dan manusia rohani. Dan rohani itulah yang mengalahkan semuanya itu. Dan itu harus kita pahami bersama. Bahwa hidup kita, ya, ketika kita belajar rohani, bukan untuk mendukung kebutuhan biologis. Tapi sekarang kan berbeda. Orang belajar agama, bahkan agama mengajarkan untuk berpolitik. Ya, untuk berkuasa. Ya kan, itu kan apa? Egoisme. Itu kan imperial. Itu kan ingin berkuasa, kebutuhan syahwat. Rohani tidak punya syahwat. Ya kan? Ayo kita, ya, ada satu partai politik yang mengajarkan poligami supaya menolong janda-janda dan fakir miskin. Itu salah. Salah besar, itu hawa nafsu kali ya. Karena untuk menolong janda-janda dan fakir miskin, ya sekolahkan saja, biayai saja tanpa harus dinikahi misalnya kan. Jadi orang memakai agama itu untuk kepentingan biologis, untuk apa? Mendukung basic insting. Karena itu dari zaman baheula sampai sekarang orang memakai agama untuk kebutuhan basic instingnya, akhirnya terjadilah penindasan, akhirnya terjadilah perampokan, akhirnya terjadilah perampasan hak asasi manusia dengan nama agama, ya kan? Nah, itu yang disalahpahami, bahwa agama itu sebenarnya hubungannya dengan manusia rohani. Rohani itu tidak punya basic insting. Rohani itu adalah lurus adanya. Rohani itu bicara tentang kerajaan surga. Ya, bicaranya tentang manusia roh, bukan manusia yang sosial, bukan manusia yang biologis gitu kan. Nah, justru kekuatan rohani manusia itulah yang mengatasi supaya manusia hidup biologisnya dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan naturalnya, berhubungan sosialnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah kehendaki. Ya kan, bukan mendukung jadi penguasa, bukan mendukung jadi serakah. Ya kan, sekarang agama kan banyak dipakai gitu kan, yang akhirnya terjadilah pelecehan seksual, akhirnya terjadilah penipuan-penipuan, uang keserakahan gitu atas dasar agama, atas dasar sodako, infak, atas dasar zakat. Ya kan, kok pembelajaran rohani ngomongnya adalah basic insting, ya, ngomongnya tentang keserakahan, tentang uang, tentang makan, tentang minum, tentang kemewahan. Itu suatu hal yang ngaco. Nah, jangan-jangan agama yang kita yakini sekarang memang agama yang sudah ngaco gitu loh. Agama, ya, saya sekali lagi kadang ya, saya membedakan antara rohani dan agama. Agama buatan manusia, ya, punya pemimpin. Ya, pemimpinnya ada manusia, ikut aturan manusia, bukan ikut aturan Allah. Tapi rohani itu ikut aturan Allah. Jadi, menurut aturan Allah, rohani adalah roh. Orang belajar rohani adalah belajar berhubungan dengan Allah, belajar mengerti tentang Allah, bukan untuk kebutuhan sosial, bukan untuk kebutuhan biologis. Nah, tetapi ketika orang belajar rohani dengan benar, mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, maka kebutuhan sosialnya akan baik, kebutuhan biologisnya akan baik. Jadi ketika hubungan kita benar dengan Allah, maka terjadilah hablum minanas dengan baik, hablum minalam dengan baik. Jadi itu yang disalahpahami gitu kan. Wah, tetap harus berpolitik ya. Ya sudah. Jadilah saudara ini mengalami yang namanya
hidup di dalam basic insting, di dalam keserakahan, di dalam hawa nafsu, di dalam syahwat. Nah, itu yang harus kita hentikan. Yuk kita belajar, kita pahami, yuk kita kalahkan basic insting kita. Jangan sampai kita jadi binatang, jangan sampai atas nama agama kita saling membunuh, jangan sampai atas nama agama kita ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya, jangan sampai atas nama kerohaniawan kita melakukan pelecehan-pelecehan, ya, melakukan penindasan-penindasan. Itu suatu hal yang idiot, sesuatu yang bodoh dan dungu. Nah, jangan sampai itu kita lakukan. Tetapi marilah kita membangun manusia psikologis kita membangun manusia rohani kita, supaya kita mengalahkan yang namanya basic insting, sifat dasar kita, ya, supaya sifat dasar kita itu tidak menjadi jahat dan liar. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita belajar menguasai diri, mari kita belajar untuk memiliki kecerdasan rohani, kecerdasan emosional, psikologis, supaya kita bisa mengalahkan yang namanya sifat dasar kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita mendapat pencerahan dan hidup dalam kemenangan.